Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dengan guru kita Abuya, yang mudah-mudahan beliau pada saat ini diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah. Amin, amin. Diberikan kekuatan lahir dan batin selalu untuk Amin, 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 amin. Kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah kita jadwalkan, adalah untuk menjawab dari mana pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Iya. channel kita, Bu ya. Langsung ulun bacakan aja, Bu ya, nggih. Ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Rohim Driver, channelnya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum, Abu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Surabaya. Alhamdulillah, saya sudah di Bai'at Naqsabandiyah Khadijiyah. Saya sudah menjalani sebagian Lataif Sanubari sampai dengan Lataif Jami'ul Badani. Di awal-awal saya rajin mengikuti suluk dan tawajuh, akan tetapi di akhir-akhir ini tidak pernah mengikuti suluk tawajuhan. Yang jadi pertanyaan, apakah Torekoh saya masih menyambung dengan mursyid saya? Mohon penjelasan dari Abu ya. Oh iya, masih nyambung. Ya, selama dia walaupun tidak ikut tawajuhan, tidak ikut suluk, akan tapi masih diamalkan setiap hari, masih nyambung. Orang yang nyambung itu apabila dia yang tidak nyambung, apabila dia memang putus sama sekali dah, nggak mau mengamalkan, nah itu akan putus dengan sendirinya. Masih nyambung, nggak apa-apa. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Abu ya, untuk dari Edison SH. Assalamualaikum, Abu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan untuk keinginan untuk di Bai'at, Abu ya. Ya. Jadi beliau ini tinggal di Rajek, Kabupaten Tangerang, Bu ya. Jadi beliau kepingin untuk di Bai'at. Mohon infonya, alamat Torekoh ini di tempat saya berdomisili di mana? Syukran, Abu ya. Untuk di Tangerang saya belum ketemu ya alamatnya. Jadi minta maaf untuk di Tangerang belum ketemu, karena Pak Ustadz Nasrul Jalalnya kan sudah meninggal. Itu putra daripada Syekh Jalaluddin ya. Jadi nanti insya Allah dicarikan infonya. Kita lanjutkan pertanyaan. Ini adalah untuk mendapatkan ijazah Bai'at dari Agus Kredker, Bu ya. Harus ketemu dengan mursyid. Nah, ketemu dengan seorang mursyid, kemudian minta dibaiat, nanti dibaiat atau ijazah dibaiat ya. Nah, aku baiat engkau dan sebagainya, seperti itu. Harus ketemu dengan mursyidnya dulu. Kalau nggak ketemu dengan mursyid, mau baiat, nggak ada baiat jarak jauh nih masalahnya ya. Baiat itu ketemu dengan mursyid. Intinya harus bertemu ya. Iya, harus bertemu. Selanjutnya adalah dari Rizky Asrian. Jadi mohon maaf guru, mau tanya, bisakah kita berma'rifah tanpa bertorekoh? Bisa. Berma'rifah tanpa bertorekoh di dalam hadis qudsi itu dijelaskan, orang yang mau ma'rifah itu dengan menjalankan apa yang difardukan, ya, menjalankan dengan apa yang difardukan, menjalankan apa yang disunahkan, terus menerus secara rutin. Itu kan torekoh juga itu namanya, jalan terus menerus. Kemudian setelah dia terus menerus, apa kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila aku sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka aku sebagai penggantinya. Kalau dia berjalan, aku yang berjalan, dia melihat, aku yang melihat, dia berkata, aku berkata. Itu kan tingkatan orang-orang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun thariqah ini adalah metode, salah satu metode. Maka metode itu kan macam-macam. Itu thariqah juga sebenarnya ya. Apa itu metode untuk mendekatkan kepada Allah, menggapai ma'rifah. Bisa saja, asal dia bersungguh-sungguh untuk ma'rifah kepada Allah. Di dalam thariqah ini ma'rifah bidzauq, ma'rifah dengan rasa. Karena di balik rasio itu ada rasa, di balik rasa ada rahasia. Kita ini ada rasio ya. Rasio itu kan sesuatu yang diterima oleh logika. Seandainya saya ngomong pisang, rasio kita sudah, saya angkat ini, rasio sudah ngomong, oh ini pisang, rasanya manis. Kemudian ketika saya makan rasanya manis, tapi manis itu saya nggak bisa cerita bagaimana rasanya manis itu. Ya pokoknya manis gitu aja. Jadi kalau tariqah sufiah khususnya itu ma'rifahnya bidzauq, bukan dengan otaknya, tapi betul-betul dengan rasa. Man dzaqa ya'rif wa man lam yadzuq lam ya'rif.
Yang merasakan dia tahu, yang tidak merasakan dia tidak akan tahu. Ya. Ya. Jadi intinya untuk apa? Jalan banyak yang banyak jalan bermarifat kepada ya, Allah. Banyak jalan. Cuma tergantung apa? Kesungguhan. Keinginan dan kesungguhan. Ya, betul. Tergantung dipilih yang mana, Bu ya. Ya. Terus kita lanjutkan, Bu ya. Ini dari Imam Syafi'i. Assalamualaikum, Abu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, apabila ada seorang mursyid yang meninggal dunia, kemudian diteruskan oleh putranya, apakah seorang salik atau murid dapat memperbarui mubayaahnya atau baiatnya kepada putranya tersebut? Jazakumullah khairan, Abu ya. Sebenarnya tidak perlu sih. Tidak perlu. Karena apa? Sudah berbaiat dengan orang tuanya, murid ini tinggal melanjutkan untuk bimbingannya aja. Si anak ini tinggal melanjutkan bimbingan kepada murid. Nanti murid yang baru baiat dengan anaknya, kalau anaknya yang melanjutkan, kan gitu. Tapi untuk melanjutkan tarekah itu tidak harus anaknya, kadang-kadang orang lain juga. Kadang lain anaknya. Sebenarnya yang paling berhak menerima warisan itu ya anaknya, apabila anaknya mampu. Namun urusan tarekah ini bukan urusan yang gampang, jadi tidak semua orang mampu, ya. Jadi tidak perlu, tidak apa-apa. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari kajian Alam Sadrok. Assalamualaikum, Abu ya. Bertanya, bagaimanakah dengan torekah yang digabung cara robitohnya? Oh, cara robitohnya mereka tentunya dengan dengan menggabungkan torekah, gurunya sudah mengajari cara berobitohnya. Seperti torekah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Qadiriyah Naqsyabandiyah itu adalah Qadiriyah antara Syekh Abdul Qadir dan Syekh Bahauddin Naqsyabandi, kan gitu. Qadiriyah Naqsyabandiyah. Otomatis gurunya yang mengajar tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah itu sudah mengajarkan bagaimana cara berobitoh. Kalau kita memang mengambil satu saja, ya sudah itu aja. Kita nggak usah ngurusin orang lain, karena apa? Itu urusan sendiri, mereka sendiri. Seperti Alawiyah Naqsyabandiyah. Alawiyah Naqsyabandiyah. Ini otomatis kan kepada dua arah tarekat Alawiyah dan Naqsyabandiyah tersebut, gitulah. Ya. Intinya tergantung murid yang sudah dibimbing guru itu yang dijalankan. Ya itu aja. Selanjutnya dari Ramli Masdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu ya. Mohon maaf, bisa nggak diceritakan bagaimana pengalaman ma'rifah itu? Apa yang dialami oleh si salik saat beliau mendapatkan usul? Terus kemudian apakah beliau melihat cahaya atau melihat Allah atau merasa Allah? Itu ya. Man zakara ifa lam yadhik lam ya'rif. Yang merasakan dia tahu. Yang tidak merasakan, kalau belum merasakan tidak usah menghayal. Jadi kalau belum merasakan tidak usah menghayal. Ini nanti dapatnya gimana? Dan kalau sudah dia merasakan usul, itu tidak bisa diceritakan sesuatu yang sudah sampai. Allah sendiri adalah laisa kamitslihi syai'un. Nah, gimana kita mau menceritakan? Yang jelas tuh merasakan bahwa Allah tidak pernah bercerai dengan kita, tidak pernah berpisah dengan kita, ma Allah. Kan di situ ada muraqabah ma'iyah, ada muhadatsatuz zat, dan seterusnya. Itu muraqabah itu macam-macam. Jadi merasa bahwa kita bersama Allah, merasa bahwa kita dipandang oleh Allah, dan seterusnya, begitulah ya. Kalau hal ini kita ambil ihsan aja, anta'budallah kana katara fa lam takun tara fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah melihat Allah. Kalau kamu melihat Allah, Allah lah yang melihatmu. Merasakan. Apakah dia merasakan melihat Allah atau merasakan dirinya Allah? Bahaya nih kalau merasakan dirinya Allah. Yang jelas gini, antara Allah dengan hamba itu tidak berpisah sebagaimana cahaya lampu dengan lampunya. Sebagaimana cahaya lampu dengan, sebagaimana teh dengan air. Air tetap air, teh tetap air. Ya. Tidak akan hamba menjadi Tuhan, Tuhan tidak akan menjadi hamba. Ar-Rabbu Rabbun wal Abdu Abdun. La yasiru Rabbu Abdan wala Rabbu Abdan. Wala yasiru Rabbu Abban wala Abdu Rabban. Jadi hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tidak bisa hamba menjadi Allah, Allah menjadi hamba, tidak bisa. Tetap, tapi tidak pernah berpisah. Tidak pernah berpisah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, sedetik saja aku lupa kepada Allah, aku hukum diriku ini murtad. Gitu. Ya itu enggak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya gitu. Nah, nanti yang dirasakan itu berbeda-beda. Satu guru aja bisa berbeda. Satu guru merasakannya, rasa zauq yang diberikan oleh Allah itu bisa berbeda. Bisa merasakan ini. Itu tergantung pemberian Allah Subhanahu wa taala.
gitulah ya. Intinya untuk apa namanya, pengalaman itu enggak untuk diceritakan. Oh iya, nggak untuk diceritakan, untuk dirasakan. Dirasakan. Untuk dirasakan, kalau sudah merasakan kan diam aja. Ini aja. Ketika seseorang mau nikah, ribut kan? Ribut dulu. Naksir dulu, anak siapa ini? Anak Pak Haji siapa ini? Ribut, dia dapat anak Pak Haji, lamar, diterima, setelah diterima. Setelah diterima adalah akad nikah, masih rame itu. Setelah akad nikah ribut apa enggak? Nggak ribut, tahu-tahu lahir anak kan gitu. Kan gitu aja ya. Nggak bisa diceritakan itu. Ya. Selanjutnya Bu ya, Ya. pertanyaan dari Dika Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan, Bu ya. Izin bertanya, mohon penjelasan nama kitab Silsilah Mursyid Thariqah Naksabandiyah. Di banyak kitab. Silsilah Dhahabiyah itu ada, ya. Ada Silsilah Dhahabiyah atau ada Khawajah Naksabandiyah, itu banyak kitabnya. Ya, antara dua itu aja lah. Di Silsilah Dhahabiyah itu ada, itu nama silsilahnya Mursyid ya, atau Khawajah Naksabandiyah. Di situ ada. Dan masih banyak lagi. Tapi saya tunjukkan dua aja, karena dua ini yang lumayan agak tebal. Jadi di situ ada silsilah dan riwayat hidup mereka, biografi daripada para mursyidnya itu ada. Enak ya. Mungkin nanti bisa dicari sendiri kitabnya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Muslimah binti Hatta. Assalamualaikum Buya, dapatkah Buya membantu saya info kira-kira saya dapat menemukan mursyid di wilayah Ternate, Maluku Utara, Buya? Ternate alhamdulillah belum ketemu ini. Belum ketemu. Ya. Kita doakan mudah-mudahan ya, Buya. Iya, ya mudah-mudahan. Dan nanti bisa menemukan mursyid di sana. Selanjutnya kembali ini dari Ramli Masdo tadi, pertanyaan kedua ini kayaknya, Bang. Assalamualaikum Buya. Guru mursyid saya Syekh Abdul Sohibul Wafa Tajul Arifin. Oh, Abah Hanom meninggal dunia. Apakah saya perlu cari guru mursyid yang lain untuk mengajarkan saya? Terus kemudian sambung lagi pertanyaannya Buya. Jika guru mursyid itu menyuruh nikah batin atau menyalahi syariat lainnya, apakah masih ditaati? Ada pertanyaan. Yang pertama, guru sudah wafat ya. Ya, itu Abah Hanom. Terkenalnya Abah Hanom Suryalaya, Tasikmalaya ya. Saya juga pernah ke sana dan pernah bertemu dengan beliau juga. Memang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat terindah kepada beliau. Itu mursyid Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ya, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dan di situ juga untuk penguatan anak-anak yang kena narkoba juga di sana dibina, alhamdulillah ya, sampai ke pondoknya ketemu dengan beliau juga. Nah, tidak perlu cari mursyid lain. Apa-apa, Robitoh tetap, karena apa? Hakikatnya wali itu tidak mati, Yang takilun min daril ladar, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun apabila ada seorang mursyid, ini mursyid beneran kok nyuruh nikah batin. Nyuruh nikah batin yang gimana maksudnya? Nyuruh nikah batin itu, ini belum jelas nikah batinnya gimana sih? Kalau nyuruh nikah batin, kemudian nikah ini yang ada di dalam kitab munakahat ya, nikah secara lahiriah itu. Secara lahiriah munakahat. Kalau nikah batin dalam thariqah pun tidak ada nikah batin itu. Karena apa? Pernikahan thariqah itu ya baiat itu. Setelah kita berbaiat, baiat itu kita dinikahkan dengan thariqah, bukan dengan orang. Dinikahkan dengan thariqah, maka maharnya sholawat. Ya, maharnya kan sholawat. Nah, setelah itu berarti apa? Ya, yang kau temani ya itu thariqahmu itu. Karena apa? Itu sebenarnya kita dinikahkan dengan thariqah, bukan nikahkan dengan seseorang. Kalau nikah batin dengan seseorang, nikah batin akhirnya apa? Ini jadi istriku secara lahiri, akhirnya ya salah toh. Kalau batin semua. Ya, kalau syariat. Jadi kalau mau meninggalkan syariat boleh nggak ninggalkan syariat? Boleh. Tapi semua syariat tolong ditinggalkan. Karena semua syariat itu sesuatu yang lahir semua adalah syariat. Semua syariat. Jangan makan, jangan minum, jangan berpakaian, jangan melihat, ini kan semua yang lahir ini adalah syariat. Ini mau meninggalkan syariat, tinggalkan semua syariat. Ini syariat lain ditinggal tapi duit seneng nih. Ini bukan ya. Iya. Kita lanjutkan dari pertanyaan dari Suci Raharjo. Ini pertanyaan mengenai daerah untuk beat ya. Jadi assalamualaikum Buya. Saya tinggal di Bekasi. Di mana saya bisa belajar Buya di daerah Bekasi? Saya punya nomor teleponnya ya, untuk di Bekasi ada nomor telepon. Ini ada saya catat. Silahkan dicatat saja. Ya, 0853 ya 55
8499. Nah, itu bisa dihubungi ini aja, nomor ini. Yang saya ketemu nomornya ini. Nanti biar dihubungi saja tempat tempat zikir ini, tempat Naqsyabandi untuk wilayah Bekasi. Ada pertanyaan lagi dari Bayu Cakrab. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya orang awam dan saya tidak tahu harus bagaimana tentang zikir lataif. Iya. Apakah boleh Abuya saya mengamalkan zikirnya? Bagaimana caranya agar saya bisa mengamalkan zikirnya? Iya. Jika dibolehkan, di manakah tempat Abuya? Mudah-mudahan tidak ada halangan, saya akan berangkat ke tempat Abuya dan pamit untuk mengamalkan zikir lataif yang seperti Abu jelaskan di video. Terima kasih. Oh iya. Kalau mengamalkan zikir lataif itu memang harus berbaiat dulu ya, harus berbaiat dulu. Ya, setelah berbaiat nanti dapat izin baru mengamalkan. Atau kalau awam semua kita awam, ya semua kita awam. Saya juga orang-orang awam gitu ya. Kita menjelaskan ini apa saling berbagi aja, saling berbagi. Justru orang yang merasa dirinya awam tuh saya senang daripada orang yang merasa pintar. Orang merasa pintar itu bahaya. Merasa pintar gak pintar beneran kan? Merasa cuma merasa. Ya, jadi jangan khawatir. Untuk mengamalkan dia itu dibaiat, setelah dibaiat baru mengamalkan. Dan kalau mau datang silahkan saja. Alamat kami ini di Pondok Pesantren Misbahul Munir, Jalan Golf, Landasan Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ketemu aja. Jadi nanti di bandara itu, kalau di Banjarmasin ini ya, sampai di bandara nanya aja, minta antar ke Pesantren Misbahul Munir, insya Allah orang pada tahu itu dah ya. Misbahul Munir, pokoknya mana Misbahul Munir, tahu aja insya Allah tahu. Gampang, cariannya gampang. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu nanti. Amin. Selanjutnya dari Futuzabi Beauty. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi. caranya bila kita ingin bertanya atau konsul tapi tidak di sosial media karena takut riya atau takabur? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lah, kalau riya atau takabur enggak. Justru di media ini, di sosmed ini maksudnya apa? Berbagi supaya semuanya tahu. Kecuali kalau hal-hal yang bersifat rahasia yang nggak boleh diceritakan, ya nggak usah diceritakan. Karena apa? Ada sesuatu yang nggak boleh diceritakan yang ada pada kita ini, kan gitu. Sayyidina Ali juga mengatakan, kalau semua yang disampaikan oleh Rasulullah kepadaku aku ceritakan, mungkin orang akan membunuhku. Kenapa? Memang ada itu ilmu batin, sirrun min asrarillahi ta'ala. Ilmu batin rahasia daripada rahasia Allah Ta'ala. Ada yang nggak boleh diceritakan. Namun kalau masih sekedar bisa aja ya disampaikan. Kalau hitung-hitung riya, ini yang disampaikan ini riya juga ini ya. Akan tetapi niat kita bukan untuk itu, niat kita berbagi. Supaya apa? Kalau gambaran saya begini, saya itu juga orang sakit. Ya, katakanlah orang sakit. Kemudian saya itu berobat dengan minum madu. Madunya diminum manis, tapi kok badan kemudian sehat. Nah, kita ini berbagi-bagi madu itu supaya orang sama-sama sehat. Jadi berbagi. Kalau demikian kan nggak ada unsur riya. Maksudnya apa? Memang berbagi supaya orang sama-sama merasakan manisnya minum madu dan sehatnya badan gitu. Insya Allah tidak ada unsur riya. Atau mungkin bisa silaturahmi ke... Silaturahim boleh. Pokoknya lagi saya di rumah aja, insya Allah bisa aja. Diterima. Dengan senang hati. Terus ini juga pertanyaan sambungan ternyata Buya. Iya. Adalah pertanyaan keduanya. Bolehkah diizinkan seorang wanita berkholwat atau bersuluk? Adakah guru yang dapat membimbing untuk wanita berkholwat atau bersuluk? Terima kasih. Oh boleh, di sini ada tempat suluk. Kemudian kebetulan kita ini berada di tempat suluk kita ini ya. Kemudian berada di tempat suluk. Nah, tempat suluknya ada 2 lantai. Jadi ada di atas, ada di bawah. Jadi tempat suluknya perempuan atau berkhalwat itu sendiri, dengan laki-laki dipisahkan. Nah, untuk pembimbingan sekarang kan alat sudah canggih. Jadi melalui melalui suara aja dari luar. Jadi yang membimbing ini tidak masuk ke dalam tempat khalwat perempuan. Yang masuk ke dalam tempat khalwat perempuan, melayani dan seterusnya itu perempuan semua. Laki-laki. Tidak ada laki-laki masuk di tempat perempuan. Dan itu apabila sudah masuk di dalam khalwat itu kunci, semua tidak bisa keluar. Jadi tidak ada orang laki-laki tahu-tahu masuk nyelonong ke perempuan, itu nggak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan zikir bareng-bareng kemudian kumpul, itu tidak ada, itu fitnah.
Jadi kan ada ini fitnah yang mengatakan seperti itu. Itu zikir bareng-bareng, matikan lampu, kemudian apa nanti kumpul macam-macam. Enggak ada kayak gitu. Itu fitnah. Tempat kita tidak ada. Ini orang asik dengan Allah kok mau ngapain ya. Ini orang yang berprasangka buruk. Maaf, itu pikiran dia yang jorok sebenarnya. Kita kan nggak ada. Orang-orang kalau sudah zikir asik Allah, 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 jangankan perempuan yang berpakaian rapat, dikasih perempuan telanjang juga nggak tertarik itu. Kalau sudah asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian pertanyaan dari Suwandi Purba. Buya, mohon maaf, saya ini jamaah Thariqah Naksabandiyah, tapi guru mursyid kami sudah berlindung atau meninggal. Saat ini kami bingung karena tarekat saya yang saya ikuti ini pecah antara Ahlul Bait dengan abang senior yang dituakan. Pertanyaannya, manakah yang harus saya ikuti, Ahlul Bait atau mungkin keturunan atau abang senior yang dituakan? Ya, saya tahu kalau dia panggil abang senior itu saya tahu aliran dari arah mana, saya tahu insyaallah ya. Tapi saya tidak sebutkan itu ya. Mursyidnya saya tahu. Insyaallah mursyidnya ini masih ada kaitan juga dengan Syekh Jalaluddin ya. Akan tetapi memang seperti itu ya, panggil abang, kemudian keluarga dari keturunannya. Ya jika memang keturunannya ada yang melanjutkan ya keturunannya dong. Dan sebenarnya tidak layak tarekat untuk rebutan itu. Tarekat untuk rebutan itu kan tidak layak. Yang mengangkat seseorang jadi mursyid itu Allah Ta'ala. Kok ada seseorang kepingin jadi mursyid kemudian mengangkat diri jadi mursyid, tidak bisa. Tidak bisa. Yang mengangkat jadi mursyid Allah Ta'ala. Maka dari itu biasanya guru-guru itu jauh-jauh hari dia telah tahu ini yang akan melanjutkan perjuangannya nanti. Nah itu dikasih mandat. Ini akan melanjutkan perjalanannya gitu lah. Penerusnya. Ya penerusnya atau khalifahnya yang akan melanjutkan. Khalifah kan banyak. Khalifah itu banyak ini. Tapi yang satu orang yang nanti akan berdiri untuk melanjutkan perjuangan mursyid itu sudah ditunjuk jauh-jauh hari. Kalau guru kita kayak gitu, sudah ditunjuk jauh-jauh hari. Syekh Jalaluddin menunjuk beberapa orang dulu ini jadi. Kemudian Syekh Mustari begitu juga gitu loh. Menunjuk memang sebelum jauh sebelum wafat. Jadi sudah tahu gitu nah. Jadi tidak ada rebutan. Malah Syekh Jalaluddin ini putranya sendiri tidak ada. Syekh Mustari begitu juga, putranya sendiri tidak ada. Tapi nggak ada yang lain sakit hati. Memang ya biasa namanya sifat manusiawi ya. Semuanya kepingin. Dikira jadi mursyid itu enak. Enggak enak, berat untuk jadi mursyid itu. Jadi mursyid itu berat. Makanya di sebagian besar mursyid itu orangnya sakit-sakitan. Kenapa? Menanggung beban murid-murid itu. Beban murid-murid yang agak sedikit bandel itu ya. Itu bebannya berat sekali itu. Jangan dikira jadi mursyid itu gampang, kemudian rebutan. Dia yang dilihat mungkin lahiriahnya, dia dihormati orang dan lain sebagainya, dilihat lahiriahnya. Kalau dilihat lahiriahnya belajar syariat aja, enggak usah belajar thariqah. Nah, jadi lebih baik ngikut kepada putranya. Iya. Jadi bukan ditunjuk jamaah atau mewarisi sendiri. Oh, enggak bisa. Ini kalau warisan secara lahiriah bisa dibagi, ada faraid ya. Ada faraid bisa berbagi. Ini bukan urusan rohani, urusan jiwa ini. Kan jiwa salah-salah menyesatkan orang. Dzalun mudillun nanti sesat menyesatkan bahaya lagi malahan. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari cinta Allah, cinta zikir, cinta Rasul dan cinta ulama. Assalamualaikum Abuya. Di Kota Jambi apa ada wakil talqinnya? Mohon infonya. Di Kota Jambi saya ada catatan ini. Dicatat ya. Jalan Ilham Bagan PT Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Ya, itu aja cari. Ya, mudah-mudahan ketemu dan bisa melaksanakan. Terus selanjutnya ini juga pertanyaan dari Gus Kafi. Ustadz nanya cabang Thariqah Naksabandi di Jawa Timur di mana? Kalau di Jawa Timur langsung datang kepada guru saya aja. Di situ ada Syekh Mustari. Memang Syekh Mustari itu beliau sudah tidak bisa kemana-mana. Ya, jadi beliau di rumah makanya saya yang berjalan. Jadi kalau di Jawa Timur, di Surabaya khususnya ya, datang kepada beliau, ini saya catat punya alamatnya juga, yakni Buya Syekh Mustari, Jalan Tawang Alun, RT 15, RW 07, Dusun Duran, Buncitan, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Insyaallah ketemu di situ, tanya
Rumah Buya gitu aja orang ketemu sudah insya Allah ya. Nanti kalau sudah sampai ke sana ngomong siapa yang nyuruh, bilang saya yang nyuruh ke sini gitu aja. Nah, bilang Buya Imam gitu aja, insya Allah beliau paham. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ayib Ahmad. Salam Abuya, minta halal, minta ridho antum sebagai mursyid saya. Yang kedua, mohon petunjuk apakah ada mursyid Thariqah Naksabandi di Kota Palembang. Di Kota Palembang ya, ada Kiai Haji Ibrahim Umari dan Kiai Haji Siddiq Umari. Itu untuk di Palembang ya. Ya. Jadi nanti mungkin bisa dicari. Bisa dicari ya, betul. Dicari di sana. Selanjutnya pertanyaan dari Dadang Ismail. Assalamualaikum Abuya, mohon informasinya kitab apa yang dikaji oleh Abuya? Yang dikaji itu banyak ya. Banyak ya. Kitab Thariqah. Iya. Bab Thariqah di dalam Khawajikan Naqsyabandiyah juga bab Thariqah. Kemudian yang kita baca di apa itu? Yang sering kita baca di hari Ahad itu adalah kitab syarahnya Ibnu Athaillah itu dari Iqadul Himam Ibnu Ajibah ya. Itu juga dibaca. Banyak macam-macam kitabnya ini kalau kitab Thariqah. Banyak sekali ya yang dikaji. Cuma yang dikaji kapan ini? Kalau yang dikaji setiap ba'da subuh itu Ihya Ulumuddin. Itu rutin setiap ba'da subuh. Ikuti di Facebook Pustaka Tanah Khal itu. Itu selalu live itu ya, setiap hari, kecuali ini libur, ini masih libur ya. Itu Ihya Ulumuddin setiap pagi ba'da subuh. Ya. Dan mungkin juga kita bisa jelaskan lagi kembali ya, untuk di channel kita ini memang pembahasan banyak khusus Thariqah. Iya, memang banyak Thariqah. Ya. Makanya Tanah Khal. Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah Tanah Khal itu ya. Tanah Khal Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Iya. Selanjutnya Buya, ini pertanyaan dari Fazal Saputra. Alhamdulillah Buya, bukan semua tentang ilmu Thariqah, karena di kampung atau di desa saya ini dimusuhi orang sini dan orang anggap sesat. Alamat saya di desa Dalaka, Kecamatan Sindui, Kabupaten Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Semoga Buya sehat selalu, amin. Amin. Ya biasa kayak gitu. Man qalla ilmuhu katsura i'tiraduh. Orang yang sedikit ilmunya itu senang menyalahkan orang lain. Jadi gak apa-apa, tidak usah marah. Karena apa? Orang menyalahkan karena belum tahu. Bukan kita saja, Rasulullah malah bukan disalahkan saja, dimusuhi, bahkan hampir-hampir dibunuh Rasulullah. Kenapa? Itu Rasulullah, apalagi kita, wajar-wajar saja ya. Yang penting yang kita lakukan itu ada dasarnya, dari Al-Quran, hadis, ada semua, ada dasarnya, kemudian kita amalkan. Nah, adapun orang-orang yang tidak tahu, doakan saja, mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah. Sebab apa? Islam itu luas. Jadi kalau bahasa saya seperti gambaran satu bola itu ya, bola yang bulat. Bola yang bulat itu kan coraknya macam-macam di sini. Sini ada yang tergores, sini ada yang tergores, sini ada yang tergores gitu ya. Nah, kemudian sini yang tergores itu Anda lihat mungkin dari sebelah. Dibilang itu tergores, enggak. Karena apa? Enggak pernah lihat di sebelah. Akhirnya apa? Mengatakan tergores itu berarti salah gitu ya. Nah, makanya udkhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh. Karena apa? Kalau masuk ke dalam Islam secara kafah, nanti dia tidak akan pernah menyalahkan kepada orang lain. Selanjutnya ini Bu ya, ada pertanyaan dari tukang bangunan Bu ya. Ini pertanyaannya, adakah mursyid di Samarinda yang bisa talqin? Dulu di Samarinda itu ada di Sempaja, kalau tidak salah. Tapi Allah alam sekarang informasinya ya kayak tadi itu. Jadi kayaknya ada masalah ya. Tapi wallahu alam, saya tidak berani merujuk. Ya. Di Samarinda. Terus kemudian dari Ihsan Kopri ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Saya dari Lampung. Jika ingin berbaiat, apakah di Lampung ada mursyidnya? Di Lampung ada, ini boleh dicatat alamatnya. RT 29 RW 11 Dusun 7 ya, Sukamaju, Merak Batin, Natar, Lampung Selatan. Nomor teleponnya 057 835 00818. Ya. Terus kemudian ini dari Madun Galaksi, ini ada beberapa pertanyaan. Upaya mengambil tarekat dari Abuya Mustari
10 tahun yang lalu di Pontianak. Oh, ternyata sudah Iya. sama Buya Mustari ya. Terus kemudian yang kedua, saya tidak skip semua iklannya karena senang dengan ilmu Abuya dengan channel seperti ini Abuya. Kemudian selanjutnya, kapan dibuka lagi? Bertanya Abuya sampai kepingin bertanya. Jadi sudah masanya nih. Ternyata menunggu-nunggu ya. Oh iya. Jadi kepada ikhwan khususnya yang sudah, apalagi ini sudah ikut saya Mustari, memang 10 tahun lalu ada Buya Mustari itu ke Pontianak ya, di Nangapino. Ya, di Nangapino itu banyak jamaahnya Buya Mustari. Dan tanya jawab, minta maaf kalau agak terlambat ya, karena kesibukannya macam-macam ya, bukan satu aja. Jadi kalau kadang-kadang jawabnya agak terlambat, minta maaf. Namun insya Allah akan berusaha tetap dijawab. Dan alhamdulillah, ahlan bikum, mudah-mudahan istiqomah. Dari Yus, Assalamualaikum. Maaf, ingin bertanya Tuan Guru Abuya Imam Turmuzi. Abuya Imam Turmuzi ini anak kepada Tuan Guru Hasyim Syarwani seberapa? Saya anak daripada Muhammad Hasyim, bukan Hasyim Syarwani ya. Jadi Muhammad Hasyim saya anak pertama dari ayah saya, namanya Muhammad Hasyim. Hasyim Syarwani ya. Hasyim itu nama ayah saya, ya, nama ayah saya gitu. Selanjutnya dari Suyatno, mohon izin tanya Buya, guru mursyid dengan Allah bagikan air dan teh, bila dicampur warnanya kecoklatan, sebagaimana Buya sampaikan. Pertanyaannya, bila kita habis zikir menyampaikan syukur kepada Allah, kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada mursyid, apakah boleh? Bagus. Malam yaskurinnas lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur tidak terima kasih kepada manusia berarti tidak syukur kepada Allah. Memang seharusnya kayak gitu. Syukur kepada Allah, terima kasih kepada manusia. Dan bahkan bukan masalah tawajuh dan lain sebagainya, dalam segala hal. Dalam segala hal, misalnya kita diberi oleh sesuatu lah, hadiah oleh orang tua atau siapa, alhamdulillah pertama dulu. Alhamdulillah karena datang dari Allah, baru terima kasih kepada orang tua. Alhamdulillah, walaupun cuma di dalam, syukur kalau jawab alhamdulillah. Terima kasih Abah, terima kasih Mama, ya, terima kasih Ayah, terima kasih Ibu, dan seterusnya. Itu perlu. Justru jangan jadi orang yang tidak tahu bersyukur. Karena apa? Tidak pernah mengucap terima kasih. Terima kasih. Ya, ingat tadi, man lam yaskurin nas, falam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Harus imbang ya. Seimbang ya. Selanjutnya dari pertanyaan dari Saipina Nisa, Buya, kami ingin ingin mengamalkan mungkin ya, dengan istri mengamalkan thariqah, boleh seorang suami ingin melakukan hubungan suami istri? Boleh ya, rata-rata, apalagi di sini rata-rata suami istri itu berthariqah semua. Itu thariqah kan amaliyah batin. Sedangkan suami istri ini kan ya namanya status suami istri boleh hubungan. Yang penting dalam khalwat jangan. Ya, waktu khalwat khusus kan, makanya khalwat itu ada berapa hari, ada 3 hari, ada 10 hari, ada 1 bulan, ada 40 hari, ada 100 hari dan lain sebagainya. Saat itu memang kita berpisah betul-betul hanya kepada Allah. Nah, kalau nggak boleh, nanti orang-orang thariqah ini tidak punya anak dong. Ya, boleh. Dari Yeti Jabi, ini Assalamualaikum Buya, apakah di Jambi ada guru mursyid? Pertanyaan pertama Buya, terus kemudian yang kedua dilanjut, izin bertanya, apakah mursyid sama dengan wali? Untuk di Jambi ini ada nomor telepon, ya, catat nomor teleponnya. 0812 6341 771. Nah, ini untuk nomor teleponnya. Kemudian apakah sama dengan wali, itu mengacu kepada surah Al-Kahfi aja. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Kalau mengacu pada ayat ini, setiap mursyid itu wali. Ya. Jadi orang yang dapat petunjuk, orang yang tidak dapat petunjuk, falan tajida lahu waliyan mursyida, dia tidak akan menemukan waliyan mursyida. Kalau Allah Ta'ala kan mengatakan wali yang mursyid, ya. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih ya Buya. Pertanyaan dari Amir Mahdi, maaf apakah nggak salah? Ya, terus
Enggak salah, yang dikatakan kesalahan seorang syekh lebih baik daripada kebaikan seorang mursyid. Gimana bisa seorang syekh bisa melakukan kesalahan? Nah, kalau seorang murid melakukan kesalahan itu mungkin masih bisa ditolerir. Ya, bagus pertanyaannya. Yang disampaikan seperti itu, kenapa? Apakah syekh itu adalah malaikat? Bukan, dia manusia biasa. Bisa salah. Yang dimaksud lebih bagus itu kalau seorang syekh dia punya ilmu, ketika melakukan kesalahan, dia segera sadar akan kesalahan dan kembali ke jalan Allah. Tapi kalau orang-orang awam tidak tahu ilmunya, salah terus saja dianggapnya baik kan gitu. Nah, jadi kalau kesalahan seorang guru, kesalahan seorang mursyid, kesalahan seorang soleh itu salah, ya lama dia akan kembali. Kenapa? Tahu ini salah gitu loh. Itu aja. Adapun orang awam ini salah, perasaannya benar terus. Makanya kalau dikasih nasihat ngotot. Kenapa? Perasaannya benar. Ya, itu aja. Terus selanjutnya dari Al-Badar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ada jalan lain cara berguru tanpa bertemu guru di Naksabandia karena dihalangi oleh jarak yang sangat jauh dari Gorontalo? Kalau di Naksabandia memang harus ketemu sih. Paling tidak itu sudah bertemu, kemudian dibaiat. Setelah itu mengamalkan bisa aja kalau mau konsultasi dari jarak jauh. Akan tetapi mengamalkan harus ketemu guru dulu, ya berbaiat. Ini ulama-ulama di masa lalu itu mendatangi jauh-jauh. Ada datang ke Sumatera, ada Syekh Jalaluddin ke Mekah mencari tarekat itu. Syekh Jalaluddin ke Mekah. Syekh Mustari mendatangi Syekh Mustari, mendatangi Syekh Jalaluddin, jauh memang mendatangi, ya, datangi. Kalau situ nggak jauh, kalau saya kan Syekh Mustari kan di Makassar dulu, ya. Jadi al-ilmu yu'ta wa la ya'ti lah yang bagus. Kalau tarekat itu kita mendatangi, kan didatangi. Yang paling bagus ya, yang paling bagus dia mendatangi guru. Sampai sekarang ya itu. Sampai sekarang itu masih tetap hubungan dengan sang guru. Karena apa? Kerinduan murid dengan sang guru itu adalah memang satu kewajiban ya. Tapi kalau gurunya sudah rindu dengan murid, nah itu yang luar biasa. Yang dicari kan gurunya rindu dengan murid itu. Itu berarti apa? Ada di hatinya. Jadi yang lebih tepatnya ambil baiat dulu untuk bimbingan bisa lewat. Iya, bisa. Ini pertanyaan terakhir ya, Buya. Ya. Jadi dari Rita ya. Jadi pertanyaannya, Buya, bagaimana caranya menasihati diri terhadap gangguan? Menasihati diri, istafti qalbak, kata Nabi, minta nasihat pada hatimu. Karena hati kita ini jujur. Ya, kalau salah ya sebenarnya salah, tapi kadang-kadang nggak mau ngaku salah itu loh. Ya, menasihati diri sendiri maksudnya. Menasihati diri sendiri, banyak zikir salawat saja, nanti nasihat dari diri akan hadir itu ya. Dan jujur terhadap diri sendiri, jangan sampai mau menangkan hawa nafsu. Di antara kita ini ada akal, ada hawa nafsu. Yang menang mana? Kalau yang menang hawa nafsu ya itu nggak mau disalahkan. Ngotot aja udah, pokoknya dia yang menang, dia yang baik, perasaan kayak gitu aja. Benar terus ya. Iya, dan sebaiknya jangan hanya sendirilah ya. Berteman dengan orang soleh yang jelas itu. Berteman dengan orang soleh. Kalau berteman dengan orang soleh nanti dapat nasihat dari orang soleh, dan kalau dapat nasihat diterima. Dan sampai dapat nasihat tapi nggak mau nerima juga. Atau baca Al-Quran dengan terjemahan, nanti ada ayat-ayat yang akan menegur kita itu. Al-Quran sekarang Al-Quran terjemahkan banyak itu. Baca, nah nanti itu akan menegur kita satu saat. Ditegur, nah kita sadar dengan sendirinya. Justru kalau sadar timbul dari hati sendiri itu malah lebih bagus. Insyaallah ada petunjuk. Ada ya. Dan laksanakan perintah-perintah Allah. Fardunya laksanakan, sunnah laksanakan ya. Baca Al-Quran, berteman dengan orang soleh, insyaallah nanti ada aja petunjuk untuk diri. Ya. Terima kasih ya Buya. Sama-sama. Atas nasihat dan arahannya. Alhamdulillah pemirsa, untuk sesi kali ini tanya jawab di channel kita sudah semua dibacakan. Selanjutnya mungkin nanti kita tampung lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada Buya nggih. Iya. Akan ada lakukan sesi yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abuya menjadi pencerahan untuk kita semuanya. Amin. Yang pastinya adalah kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan terutama kepada Buya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Allahi tawakkalna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.